Baik, perkenalkan nama saya Ignacio Timoteo Kendangen. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan materi mengenai Artificial Intelligence. Nah, pengertian Artificial Intelligence atau AI adalah cabang dari ilmu komputasi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri dengan input baru dan melakukan tugas seperti manusia. Management Support System atau MSS atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan sistem pendukung manajemen adalah sekumpulan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu para manajer dan pimpinan dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien. MSS terdiri dari Decision Support System (DSS), Group Support System (GSS), termasuk juga dengan Group DSS atau GDSS. Ketiga ialah Executive Information System atau IES. Yang keempat ialah Expert System atau ES. Yang kelima ialah Artificial Neural Network atau ANN. Yang keenam yaitu Hybrid Support System. Faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Artificial Intelligence yang pertama ialah kualitas dan kuantitas data. Data yang akurat, lengkap, dan beragam menghasilkan keputusan AI yang lebih baik. Data buruk malah menyebabkan hasil yang tidak tepat. Yang kedua ialah algoritma dan model yang digunakan. Jenis algoritma seperti machine learning atau deep learning menentukan cara AI menganalisis data dan membuat prediksi ataupun keputusan. Yang ketiga ialah tujuan dan konteks penggunaan. Keputusan AI harus sesuai dengan tujuan aplikasi. Misalnya pada bidang kesehatan, dibutuhkan akurasi tinggi sementara pemasaran fokus pada personalisasi. Lanjut, yang keempat ialah kecepatan dan waktu respons. Dalam sistem real-time, contohnya pada mobil otonom, AI harus membuat keputusan sangat cepat, tanpa mengorbankan akurasi. Yang kelima ialah peran manusia atau human in the loop. Manusia tetap diperlukan untuk mengawasi, meninjau, dan membenarkan keputusan yang diambil oleh AI, terutama pada hal yang beresiko tinggi. Yang keenam ialah umpan balik atau feedback loop. Sistem AI yang bisa belajar dari hasil keputusannya sebelumnya akan harus membaik dari waktu ke waktu. Nah, proses pengambilan keputusan dapat dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah intelligence, dengan mencari dan mengidentifikasi masalah ataupun peluang yang memerlukan keputusan dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Kedua ialah design, dengan merancang dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Yang ketiga ialah choice, atau pilihan yang memilih satu alternatif terbaik dari beberapa opsi yang tersedia untuk diimplementasikan. Berikut adalah jenis pengambilan keputusan. Keputusan yang pertama ialah yang terstruktur. Keputusan ini dilakukan untuk masalah yang jelas, rutin, dan sering terjadi. Contohnya pada prosedur pengambilan keputusan yang sudah baku atau dapat diprediksi, sehingga bisa diotomatisasi. Keputusan ini diambil juga berdasarkan aturan, formula atau langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya, cocok untuk level operasional pada perusahaan. Berikutnya ialah yang tidak terstruktur. Digunakannya untuk masalah yang kompleks, jarang terjadi, dan tidak memiliki pola tetap. Tidak ada prosedur pasti untuk menyelesaikannya, sehingga sangat bergantung pada pertimbangan, intuisi, dan pengalaman para manajer atau pimpinan, umumnya terjadi di level strategis perusahaan. Yang ketiga yang terakhir ialah semi-terstruktur. Ia merupakan gabungan di antara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Sebagai informasi yang tersedia dan dapat dianalisis secara sistematis, namun tetap membutuhkan pertimbangan manusia untuk membuat keputusan akhir yang sering dibantu oleh sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, berikut adalah penjelasan untuk DSS atau Decision Support System. Adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam membuat keputusan.
terutama untuk masalah yang semi terstruktur atau tidak terstruktur, dengan informasi yang membantu pengguna mengelola data, menggunakan model analisis, dan mengevaluasi alternatif keputusan guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Syarat yang harus dipenuhi oleh sistem DSS yang pertama ialah interaktif dan mudah digunakan, atau juga bisa dibilang user friendly. Yang kedua ialah fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, harus bisa mendukung kolaborasi. Yang keempat ialah dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya. Yang kelima ialah memberikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan juga akurat. Yang keenam ialah analisis cepat dan real time. Saya rasa hanya itu saja yang saya bisa katakan. Hanya ini saya ucapkan terima kasih.